Pria ini terbang di antara tebing-tebing untuk memeriksa keadaan tempat tinggalnya, dan ia selalu memastikan bahwa tempat tinggalnya selalu aman dari serangan para manusia yang serakah dan ingin menguasai tempat mereka. Dan dia adalah Maleficent, seorang peri terkuat dan pemimpin dari tempat tersebut. Tapi di sisi lain ia pun merasa sedih dan selalu sendirian ketika memikirkan kekasihnya Stefan, yaitu teman manusianya yang sudah tidak pernah lagi datang menemuinya di tempat itu selama bertahun-tahun lamanya. Karena Stefan sedang mengabdi pada kerajaan dan menjadi pelayan raja, dan ia pun sangat merindukan Stefan dan teringat akan kenangan masa kecilnya yang tak pernah kembali. Tapi lamunannya pun terganggu dan melihat kumpulan debu berterbangan dari kejauhan, dan kemudian terlihat deru langkah kuda yang sedang berlari ke tempatnya. Dan ternyata itu adalah pasukan kerajaan yang ingin menyerang ke tempatnya. Melihat itu ia pun kaget dan dengan cepat terbang menuju lokasi mereka, sementara terlihat banyak para prajurit sudah mengepung tempat itu dan dipimpin oleh raja mereka sendiri. Kemudian sang raja itu pun menyuruh mereka berhenti sembari memandang gerbang batu pintu masuk hutan dunia peri. Lalu raja itu berkata kepada prajuritnya, "Lihatlah di depan sana, itu adalah tempat indah yang misterius di mana semua orang tak ada yang berani memasukinya karena takut kepada makhluk yang berada di sana. Dan hari ini kita akan menghancurkan mereka." Mendengar perkataan sang raja, para prajuritnya berteriak semangat. Tapi kemudian terdengar suara kepakan sayap dan sang raja pun berbalik dan menolehnya. Dan terlihat seorang peri wanita bersayap turun dari langit dan berdiri di depan mereka. Kemudian peri itu memandang sang raja dan para prajuritnya dengan tatapan sinis dan tak suka mereka berada di sini. Lalu peri wanita itu berteriak dan mengusir mereka. Tapi sang raja yang mendengar itu pun berkata, "Seorang raja tidak menerima perintah dari peri hutan yang bersayap." Dan prajurit yang mendengar itu pun tertawa. Lalu peri wanita itu kembali berkata, "Kau bukan rajaku." Mendengar jawaban si peri pun sang raja terdiam lalu berkata kepada prajuritnya untuk menyerang. Lalu para prajurit mulai mengangkat senjata mereka dan bergerak maju ke arah wanita itu. Melihat para prajurit sudah bergerak, si wanita peri itu pun berteriak membangunkan semua teman-temannya yang sedang tertidur untuk membantunya. Dan tiba-tiba tempat itu bergetar hebat dan mereka yang berada di situ pun bingung dengan apa yang terjadi. Tak lama kemudian terlihat suatu sosok besar muncul dari dalam tanah, dan ternyata itu adalah pohon yang hidup yang mendengar panggilan sang wanita peri. Dan sang raja pun melihat itu. Kemudian terlihat banyak pasukan pohon lainnya di belakang si wanita peri kembali berdatangan sembari menaiki para babi hutan dan bergerak maju. Lalu kemudian kembali datang monster pohon berparuh dari dalam tanah dan terlihat marah sembari melihat para prajurit di depannya. Dan sang raja yang melihat itu pun panik dan terlihat ketakutan. Lalu para prajurit kerajaan mulai bergerak menyerang si peri yang melihat itu pun lalu terbang ke udara, dan para pasukan monster pohon pun juga bergerak ke arah para prajurit kerajaan. Dan mereka pun saling berlari dan bersiap untuk menyerang. Lalu peri wanita itu kembali menukik ke bawah dan mendekati para pasukan kerajaan lalu menerobos formasi mereka dan memporak-porandakan para pasukan raja. Kemudian disusul oleh para monster pohon yang maju dan menghancurkan para pasukan raja. Dan terjadilah pertempuran antara manusia dan makhluk penjaga hutan Morse. Tapi terlihat para penjaga hutan Morse lebih unggul dari pasukan sang raja, dan mereka pun sangat kesulitan menghadapi pasukan penjaga hutan yang sangat kuat. Dan si peri hutan wanita terbang di atas para prajurit mencari raja mereka yang menyuruh mereka untuk membawa pasukan dan menyerang hutan ini. Dan sang raja yang melihat sang peri mendekat pun panik. Lalu peri tersebut mendekati sang raja dan menyerangnya. Kemudian sang raja pun terjatuh dari kudanya. Melihat rajanya terjatuh, para prajurit pun marah dan mencoba mengepung si peri bersayap itu. Tapi peri itu kemudian mengibaskan sayapnya beberapa kali dan membuat para prajurit itu terlempar. Lalu peri wanita itu mendekati sang raja dan berteriak, "Kau tak akan bisa menguasai hutan Morse ini selama aku masih ada." Dan tiba-tiba sang raja mendorong sang peri dengan kuat, lalu sang peri pun terpental dan terluka di dadanya. Tetapi dengan cepat tubuhnya memulihkan diri, lalu para prajurit kerajaan pun terlihat mulai mundur dari pertarungan sembari membawa rajanya. Dan akhirnya mereka pun memenangkan pertarungan. Setelah kalah dari pertempuran dengan para penjaga hutan, sang raja pun mulai sakit dan terbaring lemah di atas tempat tidurnya. Kemudian ia pun berkata kepada para pembesar istana, "Siapapun yang berhasil membunuh peri bersayap itu untukku akan kuangkat sebagai penerusku dan akan kunikahkan dengan putriku, dan kelak orang itu akan menjadi raja." Dan Stefan yang bekerja menjadi pelayan raja pun mendengar itu, dan ia pun sadar bahwa peri itu adalah Maleficent, teman sekaligus kekasihnya di hutan Morse. Dan besok malamnya ia pun mendatangi hutan larangan tersebut dengan mengendap kemudian memanggil si peri hutan. Lanjut ke part selanjutnya ya.